Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Ini sebagai informasi aja, ini dadakan ya, Misus tidak merencanakan, tapi karena ya kok kayaknya perlu dilaksanakan ya nggak apa-apa. Intinya adalah ikhtiar kita, ya semoga bermanfaat aja gitu ya. Oke, yang perlu Miss Yu sampaikan ini dulu ya. Langsung aja. Kita pahami dulu materi yang muncul dari 11 chapter. Kalau kelas 9 kan 11 chapter. Ya kan, bahasa Inggris. Itu materinya apa aja yang disampaikan. Yuk kita lihat. Yang pertama, materinya apa? Sambil buka modulnya juga boleh loh. Sudah Misus bagikan kan itu modulnya. Ya, ini ya. Nah, yang pertama adalah expressing hopes, wish. Nah, ini sudah harus di luar kepala, kalian udah sering ini. Hope sama wish berarti tentang apa? Doa, Doa dan, kok doa? Doa harapan, harapan. Betul. Bisa doa, bisa harapan. Nah, masih ingat. Kemudian yang selanjutnya ada congratulation. Apa? Tentang apa? ucapan selamat, Ucapan selamat. Nah, kan itu materi kelas 9. Sudah, ayo lanjut. Sekarang kalau yang ini materinya apa? setuju, agreement, disagreement, Agreement, disagreement. Lah ada semua kan udah dipelajari semua. Selanjutnya materinya apa? label obat, label Label, makanan, label obat ada, label makanan. Terus the cook, procedure the cook, makanan. Nah ini yang agak aneh ya. Procedure tapi yang tips. Kemarin Misus enggak, memang ini tidak di beberapa TPM sampai sekarang nggak keluar ini tentang tips. Biasanya kalau procedure tentang apa? manual, Oh, kalau nggak manual, satunya lagi yang itu tentang makanan. makanan. Iya, apa yang tentang makanan? Resepi, Resepi, betul, Raina. Ya, tentang makanan. Itu, tapi ini kok tumben di sini ada tips. Tips Ya. nanti kayak gimana, Miss? Kayak apa persis kayak manual apa gimana? Nah, tips kayak apa, Jret? Ya ini aja. Kayak kemarin udah Misus kasih contohnya di sini, tips. Ayo, belum dibuka ini ya mesti ini. Wih, udah Miss, sudah tak kerjain aku. Nah, ini Parah. kan resepi. Ini petunjuk singkat atau petunjuk praktis. Kemarin Misus kasih cara untuk ini apa ya? Cara apa ini? Untuk mengurangi apa Mengurangi sakitnya, simptom, apa nih? Gejala apa? gejalanya, Gejala apa? demam, Demam. Nah, demam TB. high Oh, fever. Ini ya. demam yang aneh ya. Hanya terjadi di waktu-waktu tertentu, di musim tertentu ya. Itu. Dan itu seperti alergi, demam karena alergi gitu. Itu jadi tips seperti itu. Kemudian tips bisa mengerjakan bahasa Inggris dengan mudah. Nah, misal kayak gitu ya. Jadi petunjuk singkat kalau tips atau petunjuk praktis. Tidak harus urut ya. Nih, tips kan nggak harus urut. Yang penting ada salah satu cara yang kamu lakukan gitu. Itu nggak masalah. Ini mau kamu cuma yang step terakhir aja misal itu nggak masalah. Tapi kalau yang lain kan, kalau procedure yang lain kan harus urut ya. Makanya ini tips ini tuh kadang bisa masuk procedure, kadang nggak.
Karena kan kalau procedure harus urut, prosedural, sesuai dengan prosedural. Berarti harus sesuai dengan langkah-langkahnya. But that's okay, besok kita lihat aja tipsnya tentang apa gitu ya. Ini it's kinda di luar ekspektasi ini. Yo, lanjut materinya. Tentang apa? Naratif cerita. Naratif cerita. Oke, kemarin kita bahas naratifnya tentang, oh ini salah ketik nih. Hewan. Ya, hewan pernah. Tentang fable pernah, tapi yang kita kelas 9 kan bukan Cerita fable. legenda apa gitu. Malu Oh, Kangkung. legenda, dongeng. Nah, banyak baca kalau ini nggak bisa ini. Nggak ada cara lain kecuali harus banyak baca. Ya, banyak baca dongeng-dongeng. Luar negeri apa dalam negeri yang nggak disebutin ya ini ya. Kurang apa namanya? Menurut Bisus ini kurang detail gitu, kurang rinci ya. Oke, yuk lanjut. Sekarang apa materinya? Passive voice. Passive voice. Nah, ini yang apa ini? Kalau masih ingat. Oh, salah. Nih, passive voice. Nah, ini tentang apa? Lupa lah Anda. Nih ya, di sini nih ya, Bisus kasih contohnya dongengnya ini tentang The Brahmin kemarin. Sekarang passive voice. Buka lah. Itu latihan soalnya. Kalau nggak minimal pembahasannya deh. Nih, berarti tentang apa? Kalau passive voice. Sebenarnya udah Bisus sediakan semuanya buat kalian. Cuma masalahnya dibaca apa tidak, itu aja. Berarti tentang apa? Reza makan bakso. Bakso dimakan dimakan oleh Reza. Nah, Kalimat pasif. kalimat pasif, betul Mario. Ini kalimat pasifnya. Ini grammarnya cuma ini tok loh, nggak ada present continuous ya kan, nggak ada past continuous, nggak ada future continuous, nggak ada, aman kau. Jadi cuma ada passive voice aja ini. Berarti Nah, pas itu nanti misalnya kayak ada kalimat terus dijadiin ke pasif gitu. enggak lah, enggak seperti itu. Makanya baca ya. Di sini kamu akan disediakan dialog. Nah, ini Misus juga udah kasih contoh nih, dialog loh. Ada dialog toh, ini antara Eka sama Marni. Mereka menggunakan kata kerja. Mereka menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasifnya yang mana, ayo? Coba dilihat dari ini ya, yang pasif yang kanan. Nih, yang pasif yang kanan. Yang kamu lihat yang kanan. Wih, keren ya pakai ini ya. Bisa di... Ini Misus pinjam laptop ya. Lumayan nih laptopnya. Waduh, JJWW yo arep melu-melu iki. Mau saya tak disable sih. Waduh. Wes dihapus kok dia. Bagus. Kelihatan siapa yang ngorek-ngorek nanti. Ayo, mana pasti voice-nya? All the dishes are being Bukan. washed. Bukan. They are being washed. They are being washed. Oh, Fahri yo arep iki ngorek-ngorek iki. They are being washed. Nah, mereka akan Dibersihkan, akan dicuci. Nah, sebenarnya tadi udah mirip. Tadi siapa yang jawab ya? Sebenarnya kurang ini toh. Are the dishes washed? Itu sebenarnya juga kalimat pasif, tapi dalam bentuk kalimat tanya. Apakah piringnya dicuci? Nah, itu ya. Pokoknya pakai be plus verb 3. Tuh, passive voice. Tapi nggak terlalu ini kok. Paling kalian cuma suruh, apa sih ini? Cuma suruh menyebutkan pelaku. Oh ya, udah ini enggak, kalian enggak suruh mengisi titik-titik, harus pakai is MR gitu, enggak harus. Menentukan be yang tepat enggak, to be yang tepat tidak, jadi aman. Yang penting kamu mengerti teksnya tentang apa, dialognya tentang apa, aman ya.
Ini juga sudah sebenarnya Misus kasih loh, kasih contoh di sini. Dibaca ya nanti ya. Baca teksnya bukan baca jawabannya. Karena 20% tidak sama, wes, tidak sama. Banyak teks, jadi nggak mungkin ya. Intinya ini hanya contoh pengembangan dari kisi-kisi saja, bukan sebagai patokan. Ya, Misus kasih ini kalian terus cuma belajarnya ini aja ya, jangan ya. Banyak teks ya. Oke, lanjut. Setelah passive voice apa nih? Apa? Ini kalian Teks udah di korting laporan. banyak loh ini. Harusnya 11 materi cuma berapa ini? Oh, ini cuma report. Reportnya tentang fenomena alam. Oh, ini sama ini. Misus kasih juga di latihan soal fenomena alam. Apa nih fenomenanya? Itu gempa bukan sih? Bukan. Pemanasan. Pemanas Oh, apa? panas. Climate change. Pemanasan global. Pemanasan global. Benar. Perubahan iklim global lebih tepatnya ya. Ini tentang fenomena alam ya. Bisa jadi, ayo fenomena alam yang lain apa? Yang terjadi kalau hujan lebat. Banjir. Banjir. Oh, itu disaster, itu bencana alam ya. Fenomena alam itu yang tidak selalu harus bencana sih. Fenomena kemarin itu ada tiba-tiba ada lubang besar. Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba amblek aja jalannya jadi lubang. Apa namanya, gempa? Oh, bukan. Jadi itu bukan penyebabnya, bukan gempa, tapi lempengannya itu terisi air terus tiba-tiba turun. Nah, apa itu yang kemarin ya? Banyaklah. Coba buka-buka lagi yang sudah Miss You share. Mana ya di siswa ini? Nih. Mana? Ini contoh. Nah, ini sudah Miss You share ini. Sudah Miss mintain tolong wali kelas kamu untuk share. No, ini dibaca nih semua teks-teksnya. Siapa tahu ada yang keluar. Terus sudah ngerjain belum detik-detik? Sudah, Bu. Udah, bagus. Alhamdulillah. Ini jangan lama-lama ini, bahaya ini. Ya, oke. Yang lain aja. Ceret. Kembali ke kisi-kisi. Nah, detik-detiknya halaman 82 sampai 88 ya. Ada nggak ya? Nah, ini sunspot. Tuh, fenomena alam sunspot. Kalau kamu udah baca di situ di detik-detik itu yang paket 4 reportnya tentang sunspot. Nah, itu makanya dipelajari lah. Teks-teks yang pernah dibuat untuk apa? Ujian itu dipelajari lagi di TPM ya. Terus lanjut masih report ya. Kalau yang ini reportnya tentang Tanaman herbal. tanaman herbal. Contoh tanaman herbal. Cuma di bahasa Inggriskan aja. Ini ada hubungannya sama biologi. Cuma di bahasa Inggriskan. Apa? Misus kasih contoh kemarin. Ginseng, jahe, atau jahe. Seneng kalian jahe ya. Jahe, ginseng. Apalagi tanaman herbal. Garlic. Nah, apa? Betul loh. Yo bener, tanaman herbal toh. Garlic, bawang bisa untuk menyembuhkan kanker yo. Oh, oke. Nah, ini Miss Yus kemarin pakainya ginger ya. Ginger apa ginger? Seneng ini ginger ya. Oke, ginger. Miss Yus kemarin ngasih contoh. Enggak apa? Jahe. Jahe, iya jahe. Makanya Miss Yus kemarin ngasih contohnya jahe. Tanaman herbal lain tuh yang mungkin buat jamu-jamuan gitu. Tuh cinnamon. Aduh, ya itu ya. Jadi kayu manis, betul. Terus ini. What is it? Lemongrass. Serai. Serai. Nah, itu kan tanaman herbal ya. Siapa tahu itu keluar hal-hal yang kayak gitu. Banyak baca yang seperti itu ya. Ginger, ini seneng banget nih pale-pale nih ginger. Oke, ya lanjut. Gampang nih sebenarnya, tapi jangan gampang ini. Selanjutnya apa nih?
materinya? Iklan. Iklan. Nah, ini ada Penipuan. 2 buah teks iklan tentang makanan atau minuman sehat. Kemarin untuk latihan usek, Miss Yus ngasihnya makanan sehat ya. Pokoknya sehat itu natural ya, dan natural kata kuncinya. Terus ada healthy, apa healthy? Sehat. Sehat ya, itu intinya ada petunjuk-petunjuknya kosakata yang mungkin dipakai ya hubungannya dengan kesehatan ya. Vegetarian ya, hal-hal kayak gitu, vegetable. Nah, biasanya seperti itu. Oke, terus wait. Oke, no PN ya. Ya, harus di mute ya. Oke, terus selanjutnya. Apa ini? Udah ya. Minuman sehat tujuan penuh ini gampang. Ini tuh sebenarnya kisi-kisi kayak gini ya, intermezzo ya. Itu kalian tuh nggak perlu baca bagian kiri. Kalian nggak bakal dong juga, nggak usah dibaca. Itu nggak perlu, dan ini tuh sebenarnya bahasa penulis soal. Nah, ini biasanya kan langsung indikator ya, ini bahasa penulis soal. Jadi sebenarnya yang kamu baca cuman ini indikatornya apa lah, cuma gitu doang sebenarnya. Ini karena terlihatnya panjang, ya padahal enggak. Sekarang selanjutnya iklan apa? Iklan jasa. Jasa. Yo, ini kemarin Miss Yus kasih contohnya apa ini? Jasa apa ini? Oh, apa pembantu bersih-bersih. Pembantu ya. Jasa ART ya. Jasa ART bisa. Apalagi mungkin kursusan? Apa Les-lesan bahasa Inggris misal kayak gitu. Nah, iklan kan biasanya ada sesuatu yang menarik kan? Kalau ini menariknya apa? Mesti Diskon. ya diskon, mesti hubungannya sama cuan loh. Diskon 20% off dollars ya, ini in dollars ya. Your first cleaning of $120 or more. Jadi kayak kalau beli Shopee ya, kamu beli barang 120.000 baru free ongkir. Nah, misalnya kayak gitu ya. Iklan lah, iklan. Nah, baca lagi. Minimal ya itulah soal latihan usek yang kemarin Miss sudah bagi itu sama Mr. Yono sama Miswa. Ya baca lagi lah itu. Itu udah dikerjain belum juga. Nah, terus apa lagi nih? Iklan jasa ya. Nah, terakhir loh. Diskon banyak loh, kamu nggak banyak materinya ini. Song lirik. Song lirik. Nah, ini mesti ya, motivasi atau harapan. Loh, ini di TPM kemarin ada. TPM apa? TPM Provinsi kemarin juga judulnya tentang motivasi, harapan. TPM Dinas kemarin juga. Ini Miss Yus kasih motivasinya. Loh, sudah Miss Yus kasih bahasa Indonesianya. Tinggal kamu pelajari toh, pena, bukalah, baca doang. Baca. Nah, ini penyanyinya Katy Perry ya. Bisa kamu dengerin sama musiknya. Nah, biar kamu tambah semangat. Ini tentang motivasi agar tidak apa? Tidak biar tidak mudah. semangatnya tidak hilang. Tidak mudah pantang menyerah ya. Harus terus semangat mencapai cita-cita. Jelas itu. Oke. Nah, itu makanya kenapa Miss Yus kok masih merasa tenang gitu, karena nggak banyak materi nih. Coba kita cek berapa materi yang keluar ya. Hope Vicious 1, Congratulation 2, label obat 3, label makanan masuk label obat, prosedur 4, passive voice 5, naratif 6, report 7, song lirik 8, 9. Cuma 9 apa?
cuma 9 materinya. Nah, gitu. Tinggal buka aja modulnya, dipelajari lagi, ya kan? Yang belum jelas sekarang silahkan ditanyakan. Nah, gitu. Ini konsultasi. Jadi Miss Yus ingin kalian yang bertanya mana yang belum jelas, yuk sampaikan ke Miss Yus. Cara teliti gimana, Miss? Cara apa? Cara teliti. Sumpah dari kemarin salah banyak itu teliti loh. Teliti. Kamu nggak telitinya bagian apa? Yang kayak cerita panjang gitu kadang ada yang nggak kebaca, ada yang kelewatan. Ada yang nggak kebaca, kelewatan. Ya berarti harus teliti ya. Banyak baca berarti, Reza. Ya kan? Waduh. Di sini Misus kasih ini loh, ini di paling atas, jret. Oh kok enggak ya? Oh di paling bawah berarti. Lupa. Nah ini, jelas nggak? Kuning warnanya. Sampai kuning semua nih wajah Misus ya. Gimana tuh? Tips mengerjakan bahasa Inggris jelas ya. Pertama cuma ikro, kamu tuh cuma suruh baca, nggak ada cara lain. Baca aja. Baca teksnya 4 menit. Boleh. Kamu ada waktu 120 menit toh, 2 jam toh. Soalnya cuma 40 loh, cepet loh. Ini lumayan ini, biasanya kan 50 untuk 120 menit. Sekarang kamu punya 40 soal untuk 120 menit. Lumayan. Berarti kamu harus bagi waktu. Demi masa ya kan? Wal asri. Jadi waktu itu berharga sekali. Baca teksnya 4 menit aja, baca dulu teksnya, nggak usah buru-buru kesusu, kesikut dan teman-temannya untuk langsung menjawab pertanyaannya. Jangan terburu-buru. Kamu pengen jawab pertanyaannya, mesti balik lagi ke teksnya lagi kan? Nah, itu. Sama aja, jadi malah 2 kali kerja kamu. Tapi kalau kamu dari teksnya, oh paling nggak kamu udah dapat topiknya, ini tentang apa. Baru kamu jawab pertanyaannya. Intinya kamu udah ngerti topiknya aja dulu gitu. Nyambung dulu. Oh, aku tentang ini, baru jawab pertanyaannya gitu. Oke. Oke. Nah, 4 menit aja baca teksnya ya, Wak. Baca dulu teksnya. Wah, ada Raffi tuh. Raffi Rental ada nih di sini loh. Nah, tuh pertanyaannya 40 soal kan, berarti kira-kira kamu pakai waktu 1,6 menit untuk jawab. 1,6 menit. Satu soal 1,6 menit. Untuk soal yang biasanya kayak gini, ini ada contohnya. Ini soal provinsi kemarin ya, ini belum Misus baca. Masih ingat nggak? Besok kita bahas sebelum TPM Dinas ya. Sebenarnya tuh udah yang indikator soalnya tuh udah mirip-mirip loh. Teksnya pun ada yang keluar lagi loh. Nah, saya aduh mana? Yang soal AKM tuh mana ya? Ya ini baiklah. Susah nyari. Nih, soal AKM itu. Nah, yang kayak gini. Nah, ini jangan 1,4 menit. Ini enggak. Nah, ini jangan ini. Kamu yang 1,4 menit jangan yang soal-soal seperti ini ya. Ini perlu tambahan waktu. Orang ini ada 4 pernyataan, kamu diminta mencari pernyataan yang tepat. Nah, ini perlu banyak waktu karena kamu bolak-balik harus baca teks. Ini ada nggak di teks? Ini ada nggak di teks? Nah, gitu aja. Oke. Ini 2 menit lah, berarti yang soal-soal biasa seperti ini ya paling enggak kamu kasih waktu lah 1 menit aja. Apalagi yang soal ini, hubungan antar pembicara. Nah itu ada itu. Hubungan antar pembicara. What is the speaker relation to each other misalnya. Ini jangan kelamaan ini. Ini soal-soal mudah. Ya. Yang
teksnya pendek-pendek, sebaiknya kamu kerjain dulu. Yang panjang nanti gitu kan. Nek pendek lebih mudah kamu tahu topiknya. Nek panjang kan harus dibaca, apalagi naratif. Ya kan, naratif nek kamu nggak suka mendengar dongeng, membaca dongeng-dongeng yo pasti ada kesulitan di situ. Ini ya dongengnya Miss cari si Brahmin pertapa ya. Dia punya tiga anak. Kayak saking baiknya si Brahmin, dia nggak rela meninggalkan anak sama istrinya gitu. Ternyata, nah baca sendiri sampai selesai. Tidak sesuai yang dia harapkan ya. Ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Begitu. Oke, ayo tanya. Bagus tadi pertanyaannya. Lanjut. Ayo ada yang tanya? Masih ada waktu 19 menit. Silakan bertanya. Nah, di sini Misus mau sharing aja gitu. Kisi-kisi masih ada pertanyaan nggak? Wah, alhamdulillah loh ada 48 orang loh. Nice, yang masih bertahan. Masih mempunyai harapan bahwa bahasa Inggrisnya akan melejit. Ini ya, di sini ada, Misus kembali ke kisi-kisi. Di sini ada tulisannya L1, L2. Ini tingkat kesulitannya ya. Ini L1 yo termasuknya gampang, mudah. L2 sedang. Ini L3, nah ini biasanya AKM ini. Biasanya yang pernyataan-pernyataan itu. Coba ada berapa yo. Ini yang harus kamu beri strategi tadi. Bacanya lebih lama ya. Benar-benar kalimatnya kamu artikan. Ada 1, ada 2, 3. Wah ini 4. Oh nggak banyak. 5. Nah, oh ya baca. 6, 7, 8, 9. Ya lumayan lah. 9 lah, 9. Nek TPM dinas biasanya lebih ya dari 9. Pernah tahun lalu tuh 24 soal AKM coba. Kakak kelasmu sampai blenger itu. Tapi alhamdulillah nilainya ya jos. Ini udah lumayan dikurangi ini. Oke. Oh ini profesi pembaca ya. Ada pertanyaan lah. Ini nggak ada nih. Miss, berarti kalau deskriptif teks tuh masuk. Oh, ini Kaza ya. Deskriptif tuh enggak lah, enggak ada, Za. Enggak ada kan? Enggak ada. Deskriptif teks itu pelajaran kelas 7. Ya, enggak ada tuh deskriptif. Nah, enggak ada deskriptif ya. Jadi nek TPM, nah bedanya TPM sama ujian sekolah kali ini, nah itu tadi Misu sudah bilang kamu udah di korting besar-besaran. Dari yang harusnya 11 chapter, tadi ternyata hanya 8 materi. Gitu. Kemudian berarti yang grammar tidak masuk. Grammar yang lain ada present perfect, present continuous, past continuous, future continuous tidak masuk. Ini yang masuk cuma passive voice talk. Kalimat pasif. Nah, apa nih? Materiku aduh. Yes, cuma kelas 9 tok til. Bedanya itu. Ini ya, ini Misus buka yang apa lagi? Ini Misus buka yang nih ya. Ingat ya. TPM provinsi kemarin ini materi kelas 9 karena congratulation card. Nah, ini malah Yosafai ini tentang deskriptif. No, tidak keluar hal seperti ini ya. Nih, tidak keluar. I always eager. No, ini recount tidak keluar. Sahlap, nah ini mungkin bisa procedure makanan.
Tadi juga ada di kisi-kisi ada makanan ya. Ada juga. Terus, tapi ini besok kita bahasnya untuk TPM ya. Yang ini untuk TPM aja. TPM dinas. Nah ini naratif Beautiful Princess Named Kaguya. Ini fairy tale from Japan. Putri Kaguya. Yo, bisa. Yo, Kaza, nanya nggak apa-apa kok. Nih, ini tentang oh, ini congratulations juga ini. Congratulations dalam bentuk dialog. Nah. Itu Miss, itu yang Bondan itu bingungin kemarin itu Hai Bondan padahal yang ngomong Hai Bondan Bondan. Hai Bondan padahal yang ngomong Bondan. Oh Iya, iya, oh ini lali dia. Pembuat soalnya lupa ini. Oh ya Bondan kok ngomong Ternyata Bondan. jawabannya itu yang apa yang ditanyain Bondan apanya Marvel ternyata itu Junior kecewa berat. Oh iya ya. Ini Marvel ya untuk Marlev ya Gi ya. Oh, ya pas gitu kan. Ya kan sebenarnya coba deh Nek kalian perhatikan untuk soal-soalnya ya udah kita tuh udah selalu kita bahas gitu loh. Bedanya kan cuma di teksnya doang. Where ya metu relation atau hubungan antar pembicara. Main idea berarti yang ditanyain apa main idea? Ide pokok bukan? Ide pokoknya bener Van. Terus nah ini nggak band ya, ini nggak keluar ya karena deskriptif ya, nggak keluar. Nah ini kan keluar. Apa nih? What role peranan si penulis? Nah kan mesti kayak gini aja. Peranan penulisnya sebagai apa? Ini nggak keluar ya. Ini announcement lost and found nggak keluar. Ini pelajaran kelas 8. Jadi nggak keluar di kelas 9. Nggak keluar. Ini juga heran, yang keluar kok malah tips, kok nggak manual, Misus yang heran di situ. Kalau di sini tadi yang keluar malah tips. Nah, prosedurnya kok malah tips itu kan agak lucu ya. Harusnya nggak manual lah gitu. Terus ini ngobrolin apa ya? Ini ngobrolin apa nih? Misus belum baca soalnya. Oh, ini tentang extracurricular activities ya. Janjian, oke. Nah, ini pada ini yang kemarin pada tanya ya. S itu Iya. apa gitu. S itu apa? S ya, ini kan persamaan ini. Jadi S itu ada banyak Kak, ada banyak arti. Ya nggak banyak banget. Ini iya kok yo S yo. Ada satu lagi namanya apa? Danki, yes, Danki. Jadi ini kan persamaannya Danki. Ya. Kenapa nggak Dongki aja Nah itu? ya makanya kenapa nggak Danki Kenapa ya? Nggak tahu ya. Wala itu aku kira itu nganu. Apa? Nganu. Button ya, button, bat ya ya. Oh, yes, Yes, bat kan. Bat. Nah, itu ya makanya kan bisa dua arti tapi kalau di sini kan aslinya nih gampang loh ini aslinya. Aslinya cuma pemilihan kosakatanya ditinggikan. Dia sebenarnya cuman kuda sama keledai itu. Ini kenal dia tuh iri-irian doang kan. Kok dia lebih banyak gitu. Wes. Ini enggak ya. Poison sumac. Poison sumac itu report ya, tanaman herbal bukan ya? Poison. Ayo kemarin poison. Itu racun, Miss. Nah, ini yang racun itu sebelumnya kita bahas loh di Zoom. Tentang racun. Nah, apa namanya toxic. Toxic. Toxic betul. Ya itu toxic atau poison kan sama ya. Toxic itu lebih ke bahan kimia ya. Nek poison itu bahannya bisa alami. Oke.
Bedanya itu. Oke, bukan toxic people, beda lagi ya. Facts you didn't know about plastic. Ini report infografis ini. Ya kan, infografis, report. Nggak keluar. Tidak keluar ini walaupun report. Nah, ini keluarlah. Keluar ini apa nih? Label ya. Oke, biskuit. Bagus loh pemilihannya ini. Teksnya jelas. Gambarnya besar. Ini kayaknya bagus ini. Bagus. Harusnya mudah ini. Ya wis kita bahas sering. Intinya tuh kamu buka-buka lagi. Teksnya loh. Teks yang pernah kita pelajari gitu kita bahas. Nah, ini advertisement, graphic design solution. Oh, ini service ya, iklan jasa berarti. 2 weeks ago, sunshine and snow. No, ini enggak keluar kayaknya. Enggak, ini recount. Enggak keluar. Nah, kita tuh itu loh. Makanya Misus enggak terlalu senang sampai bahas soal tuh. Karena yang paling penting tuh teksnya. Ketika kamu udah, maaf ya, sering baca teks, nanti tuh nggak harus satu teks ini kamu baca semua. Kamu bisa namanya skimming, baca cepat. Oh, tentang apa sih? Oh, tentang Edenser ya. Edenser Small Village. Ini kan udah ada. Nih, bahasa Inggris kan, maaf, lebih mudah dipahami daripada bahasa Indonesia untuk teksnya. Karena di setiap paragraf, dia di awal atau di akhir paragraf, dia pasti ada kalimat utamanya. Bahasa Indonesia enggak tuh. Coba deh, bahasa Inggris tuh cuma 2 kalimat aja dia udah paragraf. Ini kan intinya paragraf 1 ngenalin Edenser, paragraf 2 lokasi. Kenapa kok Edenser ini tempat yang nyaman. Yang paragraf 3, Edenser adalah popular tourist destination. Nah, ya wis bakal ngomongin tentang itu. Overall cuma 1 kalimat doang di bawah. Nah, gitu aja. Itu udah paragraf. Miss nanti dibagikan kan soal latihan usteknya. Halo Fahri, ini udah Miss bagiin Fahri. Ini kan belum selesai saat di kelas. Udah ini, ayo dicari lagi, ditumpukan kertas-kertas. Ini nggak selesai yakin, dengan Mr. Yono, dengan Miss Fa juga nggak selesai, yakin Miss Yus. Inilah, kamu pelajari ini aja ya. Pelajari teksnya, nggak apa-apa. Kamu langsung ke pembahasan, terus pelajari teksnya, terserah, nggak apa-apa. Tapi jangan kamu hafalkan kuncinya, tidak berguna itu. Tidak ya. Yang kamu perlukan adalah banyak kosakatanya. Yes ya. Udah ini kan, ayo nggak dibaca. Fotokopian, udah dikasih. Nih. Oke, Miss. Yes, oke, Fahri. Good. Ini Miss cuma mau memperlihatkan aja bahwa bahasa Inggris itu semua tentang membaca ya. Baca. Nggak ada cara lain beneran. Nggak ada. Ada kalau mau shortcut yaitu tinggal tanya temen. Tapi ya masa kayak gitu sih. Ya percaya diri aja lah kamu tuh bisa kok. Cuma nggak ini aja. Cuma suka merendahkan diri sendiri. Ya kan. Oke, yo tanya lagi. We still have time before I'll go to bed and having a nice dream. Oke, PPKN udah ya? Oke ya PPKN. Ya, nek bahasa Inggris ya tidak nyangkut deh ke PPKN, beda soalnya. Bahasa Inggris nyangkutnya biologi, fisika ada. Terus kayaknya lebih ke IPA deh. Pengetahuan alam, IPS, ada sedikit hitung-hitungan, matematika, tapi di PPKN enggak deh. Oke, ayo tanya lagi. Wawa mau tanya? Miss, sifat-sifat tokoh keluar nggak? Sifat-sifat tokoh, mari kita cek. Sifat-sifat tokoh biasanya ada di
Teks apa ya? Naratif. Naratif. Kita cek berarti yang bagian naratif dong. Hilangkan kata-kata peserta didik, dapat menentukan. Nah, deng 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 deng. Ada Kak? Rincian informasi yang mendukung sifat atau karakter. Berarti akan ada banyak sifat. Itu kemarin keluar di TPM Gunung Kidul apa ya? Itu kamu buka lagi, di situ ada banyak sifat, kemudian suruh nentuin tokoh ini sifatnya apa. Di sini ada nggak ya? Kebetulan Misus yang buka yang ini. Tadi yang atas ya. Ini berarti kemarin tuh kalian tuh awal-awal tuh udah dapat naratif ya, keren. Nah ini. Kayak gini aja kan karakter Kaguya. Kalau enggak ada satu lagi kok, wait. Ada satu lagi. Terakhir itu aku Kulon Progo deh. Waduh, berkurang 4. Tadi ada 48, sekarang 44. Ini ada nggak ya? Ini TPM Bahasa Inggris Kulon Progo kemarin ya. Kelihatan nggak? Udah tampak belum di layar? Udah, Miss. Sudah ya? Kok nggak ada ya? Nah, ini nih. Nih, ada lagi kok itu tuh kapan ya? Pernah? Ayo baca-baca gininya aja. Salah. SPD Dinas Sleman Pak ya? Sleman kayaknya. Jadi dibalik dia. Jadi bukan what is the characteristic of Kaguya misal, nggak kayak gitu ya dia. Nah, ini juga sama. Apa ya kemarin itu ada dia disuruh, kalian tuh suruh milih itu loh. Teks apa? Ya intinya kalau karakteristik tokoh berarti banyak-banyaklah tahu sifat-sifat atau karakter manusia. Clever apa? Clever. Cerdas. Obedient. Forgor. Buka lagi. Makanya Miss Susan bilang, buka-buka lagi pembahasan TPM. Lebih bagus lagi buka-buka vocabulary. Ada 2000 udah disiapin toh vocabulary. Obedient itu apa? Setuju dengan Obedient patuh ya. Iya, patuh. Nurut. Nah, itu obedient. Tuh. Oke. Generous. Mr. Beast. Aduh, lali kabeh. Generous, brave, cowardly, insecure. Kata-kata yang sering muncul aja. Determined, talkative. Ya. Ya itu, ayo banyain. Baca wes, baca. Gimana lagi ya? Di bawah-bawah berarti. Respectful, dependable, hardworking, honest, unselfish, accountable. Itu kan mesti kayak gitu. Kata sifat manusia. Nah, sifat-sifat manusia. Itu semuanya mesti muncul toh di pembahasan kita selama ini. Good question. Tip, silahkan boleh bertanya lagi biar tidak tersesat. Senang Miss kalau banyak tanya. Nah, rujukan kata. Terus ini tuh sebenarnya cuma ini doang. Kita ulas, sekarang indikator soal aja ya. Tadi kan materinya udah, sekarang indikatornya. Indikator soal nomor 1 besok loh. Ini tenan loh. Nek ora Jogja itu nggak ada kayak gini. Dulu zaman Misus nggak ada, ini udah paling bener udah paling mudah banget jadi anak zaman sekarang, jadi siswa zaman sekarang ya. Sudah dikasih
kisi-kisi yang dari pembuat soalnya kurang apa juga. Nih, ada menentukan hubungan antar pembicara. Berarti besok soalnya tentang soalnya gimana? Dialog. Dialog. Hubungan antar pembicara di bahasa Inggris kan aja. Apa? Dialog. What is the relationship? Relationship. Relation itu hubungan antar pembicara. Itu. Terus sekarang yang kedua. Ekspresi dapat menentukan tujuan. Tujuan salah satu ungkapan. Berarti besok pertanyaannya gimana kalau tujuan? Purpose. What is the purpose? Nah, ada purpose-nya. What is intention juga boleh. Intention sama aja. Isto. Kayaknya lebih enak pakai yus gini aja. Terus sekarang cek dapat menentukan rincian deskripsi. Oke, rincian deskripsi itu biasanya ya apa yang dideskripsikan, who, where, when, yang kayak gitu pertanyaannya. Terus menentukan konteks, oh ini konteks situasi. Konteks situasi itu tadi ya, maaf, ini yang who, when, where. Kalau yang rincian itu jadi lali bisus. Saya cari aja contohnya. Lupa saya rincian. Nah, ini. Wow, statement ya. Oke, from the text we know that, misal yang nggak apa-apa. From the text we know that. Nah, what makes kenapa kok si dia mengucapkan selamat gitu. Bisa kayak gitu. Terus sekarang agreement. Tujuan tadi apa? Sama lagi. Suruh nentuin Tujuan dari purpose-nya, tujuannya lagi, rincian deskripsi lagi. What is, how, yang kayak gitu. Rujukan gimana kalau rujukan? Rujukan kata. Rujukan kata gimana? Waduh, lupa ya. Rujukan kata yo, rujukan. The underline word refers to, ingat nggak? Misal Reza, enggak Reza. Oh, Reza likes swimming. Oh my God, bro, no, Terus no. He Yang itu. He is the first winner of swimming competition, international swimming, salah, of international swimming competition, competition. Nah, competition. Nah, he refers to siapa berarti? He-nya siapa? Saya Ya Reza gitu. Jadi kata he, she, it itu merujuk ke kata ke siapa atau ke apa gitu. Biasanya itu rujukan kata. Nah, label obat disediakan 2. Berarti bisa ada teks 2 teks berupa 1 enggak ada 2-nya. Teks berupa label obat. Obat apa aja yang sudah kita pelajari?
Paramex. Paramex, obat sakit kepala, obat flu. Apa namanya itu yang biru itu yang buat Iya, batuk. kemana obat flu, obat batuk, obat batuk. Itu keluarlah di situ. Tindakan yang mungkin diambil setelah membaca label. Oke. Tindakan berarti what will the readers do after reading the label? Ya, ngapain dia pergi ke dokter atau tidak menggunakan obat ini untuk anak di bawah umur 5 tahun misal. Nah, itu tergantung ABCD-nya. Terus informasi terkait dosis dalam label. Ya, ini hitung-hitungan. Ini biasanya hitung-hitungan. Jika hitung-hitungannya ada contohnya nggak ya? Nah, ini pas banget. Paling hitung-hitungan. Jika 125 mg di setiap 5 mili, nah, nek umpamanya obat itu 10 mili, berarti berapa miligram? Kalau 5 mili 125 mg. Kalau 10 mili berapa miligram? 250. Nah, hitung-hitungan toh. Nah, something like that. Dosis yang ditanyain dosisnya. Jadi kamu atau misal jika satu kali minum itu 5 mili, kalau kamu minumnya 3 kali sehari selama 3 hari, ya mantap jiwa. Berarti kamu harus minum, berarti berapa banyak mili yang kamu minum? Besok ada matematika, saudara, dan Miss senang. Oke, bagus. Yuk, lanjut. Dilengkapi 4 pernyataan tentang rincian deskripsi. 2-3 pertanyaan. Oh, ini soal AKM tadi ya. Pernyataan nah, kayak gini. Kamu cuma suruh nentuin 2 yang terbaik. Yang terbenar, bukan terbaik, maaf. Terus berupa label mana dan menentukan tujuan penulisan teks. Nah, lagi. What is the purpose of the text? Nah, biasanya kayak gitu. Dapat menentukan aspek yang dideskripsikan. Masih ingat nggak bagian-bagian label? Ingredient apa? Komposisi. Komposisi, bahannya ya, bahan atau komposisi. Terus net weight apa? Net weight berat bersih. Oh, nah ini terus juga mana ya? Terus serving size apa? Ukuran penyajiannya. Ukuran penyajiannya 1 kali makan berapa kali gitu ya? Expired date. Kadaluarsa. Kadaluarsa. Terus the direction to store. Apa? Ayo lali. Direction to store. Petunjuk penyimpanan. Petunjuk penyimpanan. Nah, kayak gitu yang ada di mana? Label makanan. Bisa tanyain tuh. Nih, aspek yang dideskripsikan. Nah, kemudian target konsumen. Nah, who will be attract biasanya? Who will be attract? Sama nggak ya? Kesimpulan bisa nggak pakai ini berarti. Who will be attract to the food misal. Kalau dia tentang kayak gini yang tertarik siapa? Oh, yang ini aja deh. Tertarik orang yang sedang diet misal atau yang pengen healthy life misal. Gitu. Baca aja teksnya ya. Lanjut, ini soalnya udah jam 9 lebih. Menentukan topik. Nah, gampang. Topik apa kalau pertanyaannya topik? What? What is the topic of the text? What is the topic of the text? What is the text about? Pokoknya saya about itu tentang topik. Topik berarti yang ditanyain tentang keseluruhan teks yo. Seluruh teksnya itu tentang apa? Bukan paragraf yang mana lo ya, beda lo.
ini satu teks itu yang sering muncul itu tentang apa? Itu yang ditanyakan, bukan paragraf berapa yang ditanyakan. Sekarang rincian langkah. What should we do after? Nah, what is the steps? What is the next step? Tuh, rincian langkah dengan benarnya gampang nih. Target konsumen lagi loh. Who will try to make the recipe misal. Siapa yang tertarik akan membuat resep ini? Siapa nanti tentukanlah. Ini, kemudian procedure tips. Tujuan teks lagi. What is the purpose of the text? The text is for. The text is intended for. Itu tujuan-tujuan yang ditanyain. Naratif tadi udah ya. Tokoh tadi ya. Oh ini. Rincian langkah. Nah, langkah-langkah lagi. Rujukan kata lagi. Tadi yang Misus contohkan. Reza like swimming. He is the first winner of swimming competition. Nah, he refers to. Itu rujukan kata. Refer ke saya. Ya, ke Anda terus saja. Terus pernyataan-pernyataan yang benar sesuai teks. Nah ini nek misus yo. Kok koyone problem and solution deh. Masalah dan pemecahannya. Kayaknya loh kalau ini. Karena dia naratif yo. Ya semoga lebih mudah lah. Karena sekarang yang ngehits kalau untuk naratif itu baru yang pernyataan masalah dan penyelesaiannya. The problem and the solution. Mana ya? Nah, ya, kayak gini nih. Nah, ini biasa. Ini lagi ngehitsnya kayak gini, semoga enggak ya. Semoga yang biasa aja. Yang kamu cuma suruh mencocokkan dengan yang pernyataannya ada di teks. Nah, enggak harus problem and solution kayak gini. Oke, terus passive voice. Ini kamu tidak ditanyain grammar, nggak suruh merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, tidak. Tetapi implikasinya, kamu suruh menyebutkan pelakunya. Ya itu tadi aja, who is the speaker, mungkin kayak gitu. Terus dapat menentukan peran salah satu pembicara. Jadi misal si Reza ini ngomong sama siapa gitu, sama gurunya, atau ngomong sama kepala sekolah misal, atau ngomong sama cleaning service. Nah, nanti kamu cari petunjuknya di teksnya. Terus fenomena alam tadi ya, tujuan penulisan. Oh yo, what is the purpose of the text? Kemudian 2-3 pernyataan yang benar kok. Oke ya ternyata. Ini ya, kamu suruh nentuin soal pernyataan, kamu suruh nentuin 1 dan 2, 2 dan 3, atau 3 dan 4 pernyataan yang sesuai dengan teksnya. Terus ditanya lagi nih Reza, masuk lagi, rujukan kata lagi. Mesti keluar ini banyak ini. Nomor berapa, Miss? Ini nomor 27 Alena. Iya kan? Ini loh makanya Miss sudah bilang, ini pembuat soalnya baik hati dan tidak sombong ya. Sampai nomornya ini besok ini yang kurang cuman judul teksnya. Miss itu soalnya di Di sini layernya emang nomor 13 atau gimana? Apanya? itu Layer apa? masih di Itunya yang apanya yang di Presentasinya kok 13 ya? Waduh, mandek ya berarti ya? Yep. Ya, Waduh ya, Misus balenina ya. Nanti kamu lihat ya. Pantesan. Dah. Nomor berapa? Udah, Miss. Oke, nah udah sampai 27, Kak. Nah, 27 rujukan kata. Oke, nanti bilang ya kalau ada sesuatu kendala seperti tadi. Nah, kemudian lanjut, dapat menentukan manfaat. Bahasa Inggrisnya manfaat apa? Benefit bisa. Kalau nggak benefit?
I don't know. Advantage. Ya, yo, advantage. What is the advantage? We read the text gitu. Advantage. Nah, keuntungannya apa? Ini keuntungan buat siapa gitu? Misal tanaman herbal itu hubungannya sama ahli biologi. Nah, jadi agar si ahli biologi ini akan melakukan penelitian lebih lanjut, misal. Kalau enggak, kalau hubungannya sama kita sebagai siswa, kalian ya sebagai siswa, berarti kalian akan dapat apa kalau kamu tahu manfaat membaca teks tanaman herbal? Bisa apa kamu? Bisa tahu kegunaannya. Nah, bisa tahu kegunaannya, bisa nambah ilmu pengetahuan. Nah, gitu aja udah bener nanti. Oke, sip. Kemudian peserta didik dapat menentukan aspek-aspek yang dideskripsikan. Nah, ini aspek-aspek di sini sama ya. Teks, setiap teks itu kan punya strukturnya. Nah, nek report strukturnya apa? Ayo. Pernah Misus bahas. Paragraf 1. Ya. Pengetahuan umum. General identification, pengenalannya dulu, betul. Sebentar. Maaf ya, ada. Terus, kalau tanaman, paragraf kedua biasanya tentang apa? Ini general identification itu pengertian biasanya. Pengertian, terus asal ditemukan. Nah, kalau paragraf 2 itu apanya? Deskripsinya. Deskripsi, betul. Tapi apa? Coba. Description-nya, tapi biasanya dideskripsikan apanya? Ayo lupa. Physical? Physical. Apa? Physical appearance itu apa? Bisa? Fisiknya. Oh, daunnya 5. Batangnya bergerigi, misal. Akarnya rizoma. Bagiannya. Bagian-bagian tanamannya. Kan bisa kayak gitu. Terus, paragraf 3. Kemungkinan yang dideskripsikan. Apa? Bisa untuk menyembuhkan penyakit kulit. Nah, bisa untuk menyembuhkan sakit perut. Nah, itu apanya berarti? Deskripsi? The use. Ya. Lagi. Benefit. Benefitnya. The use bisa. Oh, Miss pikir kamu apa? Manggil misuse. Benefit, use, advantage. Nah, terus paragraf terakhir. Nah, jadi kalau tanaman ini itu lebih murah. Terus dapat ditemukan di mana-mana. Berarti description apanya? Alasan alasan memakai tanaman ini misal. Nah, gitu. Nah, itu ya. Jadi aspek-aspek didiskusikan yang ditanyakan mungkin yang seperti itu. Nanti kalian cuma suruh milih kok itu A, B, C, D misal. Paragraf 4 misal tentang apa kayak gitu, enggak apa-apa. Bisa. Oke, selanjutnya 4 pernyataan. Gimana ya, Wah, banyak ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi kamu memang harus disuruh baca dulu teksnya karena ini banyak nih. Ternyata ya soal AKM pilihan ganda kompleks banyak ini ternyata. Soal-soal yang pernyataan 2 dan 3 kayak gitu ya. Oke, lanjut advertisement tujuan penulisan. Oke, tadi ya, what is the purpose of the text? Nah, tujuan advertisement buat apa? Hayo. Namanya promote bisa. Oke, Fahri. Selain promote, membujuk apa? Membujuk. Persuasi. Persuade. Kalau persuasif bahasa Indonesia. Persuade. Menarik.
iPad, I forgot. Attract, forgot lagi. Attract ya, attract. Promote, persuade, attract. Udah bisa. Oh, satu lagi, mengiklankan. Apa mengiklankan? Advertise. Advertise. Nah, wis ngono. Yo intinya di antara ini akan menjadi tujuan penulisan teks advertisement. Tapi jangan buru-buru. Ingat, nanti biasanya depannya promote, tapi ternyata tidak sesuai kalimatnya dengan teks. Kalimat lanjutannya itu loh. Jangan buru-buru ya. Kadang kalian yang penting, oh promote, ada promote, atau oh ada persuade, tahu tak pilih lagi. Jangan dibaca sampai akhir pilihan jawabannya. Jangan buru-buru, ya. Oke, sekarang lanjut. Menentukan peran pembaca yang tertarik membaca. Nah ini. Nek tentang iklan. Apa ya? Iklan tadi itu, iklan ini. Kira-kira yang tertarik siapa? Iklan ini loh. Ya, ini kira-kira yang tertarik siapa? Orang yang perlu well-made cleaning service itu kira-kira orang-orang yang seperti apa? Malas. Males. Orang Ya yang butuh. males tapi nek nggak punya duit ya nggak bisa dong. Nah ini ya. Nah, males tapi punya duit ya, atau dia butuh bantuan. Kita positif punya thinking waktu. aja. Nggak punya waktu ya, membutuhkan bantuan untuk membersihkan rumah itu. Ini ya, contohnya yang nomor 36 ini. Oke, good. Bismillah deh, Misus masih berharap 80% lah sama kalian lah. Oke, terus makna kata. Wah, akhirnya muncul Kak, makna kata. Makna kata berarti apa nih? Kayak artinya gitu apa sinonim? Oh, sinonim, betul. Biasanya yang ditanyain sinonim. Sinonim dari apa ya? Apa nih? Persamaan dari clean apa? Gak mungkin sih tapi kayak gitu. Persamaan dari clean? Sakit. Apa clean? Washing. Wash. Nek clean ya wash, nek cleaning lagi washing gitu ya. Sesuaiin jenis katanya. Nah gitu. Itu berarti makna kata sinonim ya, suruh sinonim. Sekarang nomor 34. Pembaca profesi. Oh, ini profesi yang tertarik. Nah, ini pernah nih. Pernah kita bahas tentang teks Zoom. Siapa yang bakal tertarik untuk menggunakan Zoom? Dulu ada pilihannya nelayan, teller, Fishmonger. fishmonger, atau lawyer, atau lecturer. Nah, siapa yang tertarik? Ya gitu ya, profesi. Jadi kamu ya cari-cari iklan jasa apa ya biasanya? Lawyer bisa ya? Yang lagi ngehits siapa sih? Jasa pengacara banyak ya dibutuhin ya sekarang ya. Atau ya guru sih biasanya jasa bimbingan belajar. Ini nih montir apa montir kemarin? Mekanik, betul. Mekanik. Siapa tahu keluar jadi jasa servis motor, mobil, ya bisa kan? Bisa. Mekanik ya yang tertarik membaca. Oh, kalau enggak, ya orang-orang sibuk tadi. Udah. Bisa kalian ini. Terus perdesanya sudah menentukan pilihan jawaban mengacu ada pernyataannya. Alah ini sama aja lah intinya. Intinya yo kamu suruh menentukan 2 sampai 3 guys. Berarti nanti bisa gini. A 1, 2, 3. B 3, 1, 3, 4 misal gitu. Berarti ada 3 pilihan ya Kak. So aja ke susu ya. Jangan buru-buru deh pokoknya. Diberikan cepet-cepet ngerjain. bisa. Makanya didiskon. Biasanya 50 soal, ini 40 gitu loh. Dengan waktu yang sama dengan TPM.
Jadi ya Kosakatanya diskon nggak, Mi? Lebih mudah atau enggak? gini aja deh. Bahasa Indonesia kemarin gimana? Matematika kemarin gimana? Ah, ya begitulah. Nah, insya Allah nih, ini ya, nih, USEK kan regional Muhammadiyah ya. Jadi nggak negeri, SMP 5 kan nggak ikut. Ya insya Allah disesuaikan dengan kemampuan siswa Muhammadiyah gitu. Ya, oke, manfaat membaca teks berarti tadi apa? Pertanyaannya. Bahasa Inggrisnya manfaat? Benefit, Benefit, the advantage. advantage, ya betul, yang masih seperti itu. Sekarang nomor 37, motivasi atau harapan, gambaran atau simpulan. Nah, simpulan berarti simpulan. Simpulan bahasa Inggrisnya Eh, from the text we can We can know. no bisa atau conclude, betul, conclude from the text we can conclude that. Nah, yang kayak gitu bisa juga itu. Nah, semakin berkurang nggak? Oh, semakin berkurang, tinggal 36. Ya udah pada tidur lah. From the text we can conclude that. Nah, ya kan. Kayak gitu aja. Terus disajikan yang dapat menentukan peran penulis lirik lagu. Oke. Peran penulis lagu kita kasih aja contohnya di sini. Nah, ini. The songwriter is likely. Nah, perannya dia apa gitu. What is the role? Atau gitu aja deh yang lebih mendunia aja. Di bold dulu. The role. Kalian nggak ngantuk ya? Enggak, Miss. Enggak, Miss, kalau jam segini belum tidur. Belum ya. What is nanti tapi bisa bangun sahur kan? Bisa, Miss. What is the role of the What is the role of the writer misal? Jadi dia tadi ingin memberikan motivasi gitu. Itu peran si penulisnya. Intinya kayak gitu, memberikan semangat. Menentukan makna ungkapan idiomatik ini kutipan. What is the excerpt itu loh. Ini kutipan nomor 39. What is the meaning? No. The excerpt means gitu aja lah yang mudah. The excerpt means that. Nah, kutipan nanti kan ada kutipan panjang. Nah, ini makna kalimat. Maksudnya apa gitu loh. What does the sentence means? Gini juga bisa. Intinya kalimatnya ini maksudnya apa gitu. Ini agak sastra. Ya, agak kalian diajari majas personifikasi kan? Majas itu loh, peribahasa itu loh. Oh, yang seolah-olah hidup. Yes, pokoknya mati dijadikan kayak benda hidup. Ya kan? Ya, Miss. Atau kalau ini kan sting like a bee, I earn my stripes. Sekarang saya melayang seperti kupu-kupu gitu. Ya begini. Ini bukan personifikasi ya. Nek orang seperti binatang mengandaikan yang pengandaian ya. Majas pengandaian ya. Menyengat seperti lebah saya mendapatkan garis saya. Itu kan pengandaian. Istilah kan. Tapi ya nggak mungkin toh DN ono garis-garisnya gitu toh Alena. Apa namanya Alena? Itu. Ya kan kamu nggak mungkin kan terus garis-garis disengat lebah terus jadi garis-garis. Enggak kan? Atau disengat disengat laba-laba jadi Spider-Man gitu kan? Enggak kan? Enggak. Itu kan pengandaian makanya. Man. Ya di Bimen. Terus ya peran kok lagi? Oh ini berarti ada 2 lirik guys. Ada 2 song lirik. Nah, ya. Karena mau peran penulis lirik lagu lagi ya gampang. Intinya kalau Misus yakin deh untuk soal kalian tuh udah paham. Yang perlu kalian tambah lagi adalah apanya? Kosakata, baca teksnya. Itu yang perlu kalian tambah.
Yo. Oke, ini enggak semakin berkurang ini. Yuk. Baik ya, alhamdulillah. Thank you yang sudah memberi semangat Miss Yus pada malam hari ini. Masih bertahan sampai jam 9:30 pas. Ya, untuk membahas kisi-kisi, insya Allah Miss Yus masih berharap kalian bisa kok. Kalian tuh bisa, cuma kalian tuh terburu-buru pengen selek keluar ruangan gitu, pengen. Padahal kan nyaman loh ya kan, AC dan ya kan. Jadi nggak usah buru-buru ya bahasa Inggris. Miss Yus masih mengharapkan kalian nilainya 80% lah gitu, bisa. Ya. Kemarin sudah bagus, kalian sudah mengalahkan SMP Al Mujahidin untuk rata-ratanya. TPM provinsi loh. Bahasa Inggrisnya jos. Semoga besok terulang lagi di ujian sekolah ya. Amin, 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 amin. Dah, intinya baca-baca aja teksnya. Bukan kunci jawabannya. Oke, soal bisa dirubah, tapi yang namanya teks isinya adalah kosakata ya. Jadi di situ kamu akan dapat banyak kosakata. Oke, yang masih bisa on silahkan on, mau memperlihatkan tangannya juga boleh. Wadah juga tampan. Nah, oke masih bertahan. Oke, Miss Yus print screen ini nanti akan Miss Yus pakai untuk thumbnail Zoom Miss Yus. Oke. Oh, Garnet ini C, D, E ada, F ada. Wah, nice. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you so much for today. I hope you will get the best score. Ayo, ayo. Mucil 2023. Oke, ya. See you again. Dah istirahat dulu kalau memang sudah ngantuk. Thank you, Miss. Nanti pas ya, my pleasure. Nanti lagi subuh. sahur, Miss. Ya, oh sampai sahur. Janganlah, kamu harus tidur dulu. Besok malah pas pas ujiannya malah ngantuk lagi. Waduh, nggak jadi nilai 8 malah. Oke, let's say hamdalah together. Oke, wassalamualaikum. Yes, my pleasure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. My pleasure. Oke, sleep tight.